2 Korintus pasal 12. Paulus menceritakan penglihatan dan wahyu. Ayat 1, sesungguhnya bagi saya bermegah-megah itu tidak berfaedah. Saya akan sampai pada penglihatan-penglihatan dan wahyu-wahyu dari Tuhan. Saya mengenal seorang di dalam Kristus 14 tahun yang lalu, entah di dalam tubuh, saya tidak tahu, atau entah di luar tubuh, saya tidak tahu, Allah yang tahu. Orang itu terangkat sampai ke surga tingkat ketiga. Dan saya mengetahui orang itu, entah di dalam tubuh atau di luar tubuh, saya tidak dapat menceritakan, Allah yang mengetahuinya. Bagaimana ia diangkat ke Firdaus, dan mendengar kata-kata yang tidak dapat dikatakan, yang tidak halal bagi manusia untuk mengucapkannya. Paulus bermegah-megah atas kelemahan-kelemahannya. Ayat 5, tentang orang seperti itulah saya hendak bermegah-megah, tetapi tentang diri saya sendiri saya tidak akan bermegah-megah, kecuali tentang kelemahan-kelemahan saya. Karena jikalau saya ingin bermegah-megah, saya tidak mau menjadi orang bodoh, karena saya hendak mengatakan kebenaran, tetapi sekarang saya menahan diri, supaya jangan seorang pun mengira saya lebih dari apa yang dilihatnya dari saya, atau yang didengarnya tentang saya. Dan supaya jangan saya ditinggikan melebihi batas karena wahyu yang sangat melimpah, maka saya diberi sebuah duri dalam daging, utusan setan untuk menggocok saya, supaya jangan saya ditinggikan melebihi batas. Untuk hal ini saya sudah 3 kali memohon kepada Tuhan, supaya ia itu meninggalkan saya. Dan ia berkata kepada saya, anugerahku cukup bagimu, karena kuasaku disempurnakan dalam kelemahan. Sebab itu saya paling senang bermegah-megah dalam kelemahan-kelemahan saya, supaya kuasa Kristus boleh diam di atas saya. Oleh sebab itu saya bersukacita dalam kelemahan-kelemahan, dalam kecelaan, dalam kekurangan, dalam aniaya-aniaya, dalam kesesakan. Saya senang karena Kristus, karena ketika saya lemah, pada waktu itu saya kuat. Tanda-tanda rasul dari Paulus. Ayat 11, saya menjadi bodoh dalam bermegah-megah, tetapi kamu yang memaksa saya, sebetulnya kamulah yang harus merekomendasikan saya. Karena di dalam hal apapun saya tidak kurang dari rasul-rasul yang terutama itu, meskipun saya bukan apa-apa. Sesungguhnya tanda-tanda seorang rasul telah dilakukan di antara kamu dengan segala kesabaran, yaitu tanda-tanda ajaib, mukjizat-mukjizat, dan perbuatan-perbuatan kuasa. Karena dalam hal apakah kamu lebih rendah daripada gereja-gereja lain, kecuali saya sendiri yang tidak menjadi beban bagimu, maafkanlah kesalahan ini. Rencana kedatangan Paulus ketiga kalinya. Ayat 14, lihatlah, untuk ketiga kalinya saya sudah siap untuk datang kepadamu, dan saya tidak mau menjadi beban kepadamu, karena saya tidak mencari milikmu, tetapi kamu, karena anak-anak tidak wajib mengumpulkan untuk orang tua, tetapi orang tua untuk anak-anak. Dan saya sangat bergembira untuk berbelanja dan dibelanjakan karena kamu, meskipun saya lebih limpah mengasihi kamu, semakin kurang saya dikasihi. Tetapi meskipun demikian, saya tidak membebani kamu, namun dengan cerdik, saya menangkap kamu dengan muslihat. Pelayanan Paulus bukan karena uang. Ayat 17, sudahkah saya mengambil keuntungan daripadamu lewat seorang dari mereka yang saya utus kepadamu? Saya telah meminta Titus, dan bersama dengan dia saya mengutus seorang saudara. Apakah Titus mengambil keuntungan daripadamu? Tidakkah kami berjalan dalam roh yang sama? Tidakkah kami berjalan dalam langkah yang sama? Sekali lagi, apakah kamu mengira bahwa kami membela diri kami sendiri di hadapanmu? Kami berkata di hadapan Allah di dalam Kristus, tetapi saudara-saudara yang kekasih, kami melakukan segala hal itu untuk membangunkan imanmu. Kekhawatiran Paulus pada waktu ia datang, akan ada keributan. Ayat 20, karena saya khawatir bahwa apabila saya datang, saya tidak mendapati kamu seperti yang saya kehendaki, demikian juga kamu mendapati saya tidak sebagaimana yang kamu kehendaki, agar jangan ada perselisihan, cemburu, kemarahan, pertikaian, perbantahan, umpat, bisik-bisik, keangkuhan, kerusuhan. Dan jangan bila saya datang lagi, Allahku akan merendahkan saya di antara kamu,
dan saya akan meratapi banyak orang yang dahulu sudah berbuat dosa, dan belum bertobat dari kecemaran dan zina dan percabulan yang telah mereka lakukan.